Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali. Saya Budi Siswanto dan pada video kali ini saya akan membahas satu kegiatan workshop virtual yang baru saja saya ikuti, yaitu workshop Office 365 for SELN Teachers, di mana kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2020. Untuk diketahui bahwasanya kegiatan ini diinisiasi oleh Sekolah Indonesia Tokyo Jepang bekerja sama dengan Microsoft Innovative Educator Expert atau disingkat dengan MIE yang telah diikuti sebanyak 13 sekolah Indonesia luar negeri di seluruh dunia, dan salah satunya adalah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur termasuk saya sendiri. Dalam video ini saya akan mencoba membahas satu persatu materi yang telah disampaikan menjadi beberapa bagian video sebagai review pada kegiatan tersebut. Untuk lebih detailnya, silahkan ikuti video-video berikut. Selamat menyaksikan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, pastikan Bapak Ibu sudah membuka web browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau browser yang lain. Dan perlu saya informasikan bahwasanya pada saat ini Microsoft Teams baru bisa digunakan oleh perusahaan ataupun sekolah yang mempunyai Office 365. Jadi untuk akun-akun standar yang menggunakan email @live.com, gmail.com, yahoo.com dan sebagainya belum tersedia. Tapi kita tunggu perkembangannya, mungkin nanti ke depan Microsoft akan membuka ini secara umum. Oke, sebelum itu Bapak Ibu pastikan masuk ke halaman office.com atau bisa langsung menuju ke teams.office.com. Selanjutnya login dengan akun yang telah dimiliki. Kita klik sign in di sini. Maka kita akan langsung menuju ke halaman utamanya, yaitu office.com. Di sini sudah terdapat beberapa banyak menu yang tersedia, namun kalau Bapak Ibu mau melihat menu yang lebih banyak lagi bisa klik all apps. Selanjutnya kita akan masuk ke Teams sesuai dengan materi kita hari ini. Teams ini adalah halaman Teams saya dan masih terlihat kosong, namun kita akan mulai dari awal. Bagaimana cara mengoperasikan, mengenal menu-menunya, dan selanjutnya digunakan untuk sekolah ataupun perusahaan yang kita miliki. Saya akan mulai dari menu-menu sebelah kiri. Di sini ada activity. Menu activity ini digunakan untuk melihat apa saja aktivitas yang ada pada ruang kelas yang kita buka nanti. Namun karena saat ini masih saya belum mempunyai kelas ataupun ruang yang lain, jadi terlihat masih kosong. Kemudian menu chat ini digunakan untuk mengirim pesan kepada individu tertentu ataupun secara kolektif apabila kita sudah mempunyai kontak yang tersedia pada Teams kita. Dan ini adalah menu utamanya yang akan kita bahas. Kemudian saya akan langsung jump ke menu assignment. Menu assignment ini digunakan untuk memberikan tugas kepada siswa, di mana siswa itu merupakan bagian dari anggota kelas yang kita buat. Dan selanjutnya di sini adalah kalender yang kita bisa melihat apa saja aktivitas, tanggal kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan, terrekod semuanya pada kalender ini, baik waktu, tanggal, dan jamnya. Kemudian sekali lagi di sini ada menu download desktop app. Seperti yang pertama kali kita login tadi, kita disuruh memilih apakah mau download aplikasi atau menggunakan web browser. Dan contoh yang sekarang kita lihat ini adalah menggunakan web browser. Baiklah, untuk masuk ke menu utamanya kita klik icon Teams. Nah, kita akan mulai dari awal. Caranya adalah kita membuat kelas terlebih dahulu dengan menekan tombol join or create teams di sebelah pojok kanan atas. Seperti yang bisa dilihat di sini ada dua menu. Biasanya kalau kita sudah mempunyai banyak kelas, kelas itu akan tersedia pada halaman di sini juga, tampil semuanya kelas yang kita ikuti ataupun yang sudah kita buat. Nah, ada dua perbedaan di sini. Yang sebelah kiri adalah untuk membuat, sementara yang sebelah kanan adalah untuk join. Nah, nanti kita juga akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas untuk membuat terlebih dahulu. Klik menu create teams. Akan ada 4 pilihan. Saya akan jelaskan satu persatu. Kelas ini digunakan untuk membuat ruang kelas di mana pembelajaran antara guru dan siswa. Yang kedua adalah Professional Learning Community. Ini di Indonesia biasanya disebut dengan MGMP, untuk ruang diskusi antar guru mata pelajaran yang sama, baik di dalam sekolah yang sama ataupun sekolah yang lain berada di luar.
Kemudian staff ini digunakan untuk school administration atau development, biasa digunakan untuk administrasi ataupun tata usaha. Di sekolah kami juga sudah menggunakan ini untuk aktivitas archiving dan sebagainya berada di menu staff ini. Sementara ada satu lagi menu others, yaitu digunakan apabila ada mempunyai hobi atau minat yang sama sehingga bisa membuat ruang di menu others. Namun kali ini pelatihan ini digunakan untuk membuat ruang kelas, jadi kita pilih menu kelas. Selanjutnya di sini akan kita diminta untuk memasukkan nama kelas dan memberi sedikit deskripsi tentang kelas tersebut. Dalam hal ini saya akan memberi contoh. Dan di bawah Bapak Ibu silakan memberi deskripsi tentang kelas tersebut. Selanjutnya tekan next. Di sini kita diminta untuk memasukkan student dan teachers. Student adalah siswa siapa saja yang akan terlibat atau mengikuti pada ruang kelas ini. Sementara di ruang teachers adalah apabila kita akan berkolaborasi dengan guru yang lain pada kelas ini. Tapi untuk sementara saya akan skip terlebih dahulu. Saya tidak akan memasukkan ruang kelas. Baik, setelah kita berhasil membuat ruang kelas, begini adalah tampilannya. Akan terdapat menu-menu di sebelah atas dan di sebelah bawah halaman. Namun terlihat di sini masih kosong. Saya akan jelaskan mulai dari yang bagian kelas ini untuk memodifikasi warna dan sebagainya. Di sini cuma ada inisial TS, yaitu TIK SMP mungkin ya. Jadi kita bisa mengeditnya. Klik tanda panah di sini, change theme picture. Kemudian di sini kita bisa memilih berbagai banyak template sesuai dengan hobi ataupun karakter kelas yang akan kita buat. Kita juga bisa menentukan grade-nya, kita bisa menentukan subjeknya dan sebagainya. Untuk mempermudah saya akan pilih icon pensil ini, kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah dan pilih update. Baik, setelah berhasil diupdate maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas beberapa menu yang ada di samping kelas yang kita buat. Di sini terdapat menu titik 3 atau more option. Kita klik. Ada berbagai menu tambahan di sana, yaitu manage team, add channel dan sebagainya. Pertama saya akan masuk ke manage team. Manage team ini digunakan untuk melihat yang pertama adalah member, yaitu peserta didik siapa aja yang sudah bergabung pada kelas ini. Namun sementara memang saya tadi masih skip, jadi belum ada siswa yang terdapat pada kelas ini. Yang berikutnya adalah channel. Channel ini adalah digunakan untuk membuat sub topik seperti silabus, materi dan sebagainya. Di sini masih ada general. General ini terbuat secara otomatis apabila kita membuat kelas baru. Di sini sebenarnya menu general itu terdapat di sini dan ini adalah channelnya, maka di sini baru ada satu channel. Kita nanti bisa memberikan add channel sesuai dengan keperluan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke menu setting. Menu setting ini ada berbagai menu tambahan yang cukup banyak, jadi kita bisa melihatnya satu persatu. Namun saya akan fokus pada menu theme code. Theme code ini adalah digunakan untuk membuat kode kelas, di mana kode kelas itu bisa dibagikan kepada siswa supaya dapat bergabung dengan kelas yang kita buat. Walaupun pada dasarnya kita bisa memasukkan siswa tersebut dengan mengetik namanya apabila siswa tersebut sudah tergabung Office 365 yang kita miliki. Jadi sebelumnya kita harus klik menu generate di sini. Nah, di sini terdapat kode. Kode inilah yang nanti kita bagikan kepada siswa sehingga mereka apabila masuk ke Teams dan langsung memasukkan kode ini, siswa tersebut akan masuk ke dalam ruang kelas yang kita buat. Lalu di manakah kode ini dapat dimasukkan? Kode ini dapat dimasukkan melalui di sini, yaitu join or create team. Nah, disinilah kode itu dapat dimasukkan oleh siswa, sehingga siswa tersebut dapat masuk ke ruang kelas kita. Sementara yang ini adalah tempat kita membuat tadi. Baik, kalau kita paste di sini dan join team, maka siswa tersebut menjadi bagian dari kelas kita. Demikian cara membuat ruang kelas pada Microsoft Teams. Untuk video berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang menu-menu yang ada pada Microsoft Teams. Jangan lupa saksikan video berikutnya dan terima kasih telah menonton.